warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saparudin SPD dari SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Akan membahas pembelajaran kelas 4 sekolah dasar. Tema 9, subtema 2 yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Saya Saparudin SPD. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Dilihat dari pemanfaatannya, sumber daya alam terbagi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam langsung, yaitu sumber daya alam yang dapat kita nikmati langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, seperti buah-buahan, sayuran, dan juga makanan pokok seperti jagung dan padi. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak langsung, merupakan sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat dinikmati. Contohnya adalah minyak bumi harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, dan aspal agar dapat digunakan oleh manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Pertama, hasil pertanian. Hasil pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pertanian sawah. Padi merupakan produk utama pertanian. Padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pertanian ladang, yaitu jagung bermanfaat sebagai makanan pokok, makanan ternak, dan bahan pembuatan makanan kita. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai bermanfaat sebagai bahan pembuatan tahu, kecap, dan susu kedelai. Selanjutnya adalah hasil perkebunan. Yang pertama adalah teh, merupakan tanaman yang cocok di dataran tinggi. Teh bermanfaat sebagai bahan pembuatan minuman. Yang kedua adalah tanaman karet. Karet bermanfaat sebagai bahan pembuatan ban. Yang ketiga adalah kopi. Kopi juga cocok ditanam di dataran tinggi. Kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman dan juga parfum. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Daging dan susu sapi dan kambing dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman. Kulitnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan dan juga bahan baku pakaian. Selanjutnya adalah berbagai macam hewan unggas, seperti bebek dan ayam. Telur dan daging unggas dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang berprotein cukup tinggi. Selanjutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra, termasuk bahan pembuatan pakaian. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Mutiara pada kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Daging kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan cangkangnya bahkan dapat dibuat sebagai bahan pembuatan kerajinan. Indonesia dikaruniai berbagai macam jenis ikan yang sangat banyak. Ikan bermanfaat sebagai bahan makanan dan termasuk sumber protein hewani. Bahkan terdapat beberapa ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat. Selanjutnya adalah rumput laut. Rumput laut bermanfaat sebagai bahan pembuatan obat-obatan.
bahan makanan dan beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Yang terakhir adalah hasil tambang. Yang pertama adalah emas. Emas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam perhiasan seperti cincin, gelang, kalung maupun mahkota. Adalah batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan dapat juga digunakan sebagai pembakaran pada industri-industri besar. Terakhir adalah minyak bumi. Dapat diolah menjadi bahan bakar untuk berbagai macam kendaraan, termasuk diantaranya adalah pesawat terbang. Sekian dan terima kasih.